Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jumpa lagi di kajian santuy milenial bersama Ali Ridho. Ya kan? Ali Ridho sekarang ini Mi Farouk ingin bincang-bincang soal Ali Ridho ini kan seorang artis ya. Dan sekarang lagi syuting di web series ya. Web series di situ Ali Ridho ini memainkan karakter apa? Di sini tuh sebenarnya memainkan karakter orang yang munafik. Orang munafik? Iya, kayak waduh. Anda ini selalu di posisi nomor 2. Selalu di posisi nomor 2, tapi Anda nggak mau nih, nggak nerima. Jadi menghalalkan segala cara buat jadi yang nomor 1. Jadinya ngefitnah, ngehasut gitu. Gitu ya. Tapi nggak jahat juga, karena masih bocah. Masih bocah. Iya. Itu kira-kira berapa lama nanti syutingnya itu? Berapa waktu lah? Sebulan, 2 bulan? Sebulan, kurang lebih sebulan setengah. Sebulan setengah kelar deh? Iya. Sebulan setengah kelar ya kan? Oke. Di situ kan waktu Ali Ridho syuting itu pasti adalah partnernya cantik. Ya? Kadang itu ada pepatah Tresno jalaran saking kulino. Bahasa Jawa itu. Ini Anda sering dengar tapi nggak tahu artinya. Nah, jadi itu tafsirannya artinya bukan tafsiran ya. Artinya orang bisa tresno itu cinta. Karena apa? Kulino. Karena setiap hari ketemu. Di tempat syuting Ali Ridho lama-lama dilihat kok waduh, ini manis juga ya. Mungkin hari pertama enggak terlalu perhatian. Otaknya langsung traveling. Iya, otak mesumnya langsung keluar. Enggak mesum juga. Enggak ya? Manusiawi. Nah, itu pernah nggak Ali Ridho mengalami seperti itu? Pernah pasti. Sering apa jarang-jarang? Itu menurut Ana malah cobaan paling besar. Paling besar. Paling besar. Berarti ada tipe-tipe buaya darat dong. Waduh. Kalau sering-sering ya. Untungnya masih ke cewek ya. Karena kan banyak yang ke cowok. Oh. Banyak juga. Pernah juga suka sama cowok? Enggak, alhamdulillah. Berarti normal. Belum. Belum. Mudah-mudahan dijauhkan kan? Mudah-mudahan. Nah, saya sendiri kurang sama LGBT itu. Kan Allah sudah ciptakan berpasang-pasangan. Iya, betul. Kan laki-laki dan perempuan kan. Jangan laki-laki sama laki-laki. Itu kurang pas ya. Karena banyak yang bilang kodratnya dibikinnya gini gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Ya gimana Anda diciptakan kodratnya seperti ini untuk mencintai laki, untuk sama jenis gitu. Padahal kan kita itu dikasih pikiran untuk memilih dan memilah. Memilih dan memilah. Iya. Oh iya. Mungkin yang kayak gitu belum pernah nyoba lawan jenis. Lawan jenis ya. Nah, nanti di suasana acting itu, setelah acting itu bisa nggak seperti kontak-kontakan berlanjut? Oh gitu? bisa. Bisa ya? Bisa. Wah itu ngeres juga ya. Aduh. Tapi itu mengganggu profesionalisme enggak? Kan ini kerjaan gitu loh. Cari nafkahnya di situ. Tapi kemudian ada hubungan lain. Mengganggu enggak itu pekerjaan? Justru kadang malah mendukung ya. Malah mendukung? Malah mendukung kadang. Oh. Kita makin enjoy kan. Kita semakin nyaman sama seseorang kan semakin lepas gitu. Mau ngobrol, mau kontak fisik gitu. Nah ini Ali Ridho ya. Kan salah satu yang ditekankan oleh saya kira semua ajaran agama ya kan, itu kita disuruh amanah. Maksudnya kalau jujur, amanah ya kan, fatonah ya kan, itu amanah ya. Nah saya itu pernah pengalaman, saya beli pakaian ya kan, beli pakaian ini saya beli 4 dihitung 3. Nah muncul rasa amanah saya itu, ini nanti dipakai sholat atau apa. Saya kemudian inisiatif, saya pergi ke tokonya lagi, saya bayar. Yang satunya lagi, Mbak ini saya keliru, saya bayar. Mbaknya itu heran, masih ada ya orang yang jujur ya, amanah. Amanah. Di sisi ini saya memang insya Allah saya amanah. Tapi di sisi lain, misalkan saya belum diuji, ada orang misalkan titip janda misalkan, ya kan? Janda kembang dititipkan di rumah saya.
Misalkan ini, kemudian kebetulan istri saya lagi nggak ada. Nah itu bagaimana kita mau jaga amanah itu? Kan susah itu. Jadi jangan kita sombong ketika kita bisa amanah soal duit, nanti di lain hal kita bisa amanah. Belum tentu. Nah, Ali ini pernah enggak mengalami itu, dititipi misalkan? Belum sih. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba ya buat ngetes. Berharap dititipi apa enggak? Enggak kayaknya Mi Faruk. Berat Mi Faruk. Berat ya? Berat. Lebih baik jangan lah ya. Berat. Kita mau ngelawan diri sendiri itu untuk menolak hal itu susah. Nah, kita itu disuruh untuk ghaddul basar. Bukan memejamkan mata, tapi memperpendek pandangan. Jadi ketika kita melihat, wah ini seksi apa, kita suruh pendekkan pandangan. Kita langsung jangan lihat lagi, jangan diterusin. Iya, mengalihkan pandangan. Nah, itu contohnya begini. Misalkan saya tanya ke Ali Ridho, jam berapa sekarang? Di jam itu ada menitnya juga. Tapi Ali Ridho hanya fokus melihat jamnya doang. Jam 7. Jam 7. Nah, ketika kita melihat cewek itu, kita disuruh seperti itu. Maksudnya sekedarnya lihat. Jangan sampai menit-menitnya juga kita. Jangan detail ke bawah ke atas. Itu yang paling sulit. Itu paling sulit. Karena apa? Saya pernah baca satu kitab ya. Jadi setan itu untuk menggoda manusia punya banyak pintu. Banyak. Ada pintunya kecil. Pintu yang paling besar itu melalui nafsu. Nafsu, syahwat. Syahwat. Ini banyak orang yang tergelincir itu. Dari syahwat tadi itu. Entah itu tokoh agama apa yang sudah hebat lah. Tergelincir ini namanya rusak. Benar. Betul tak? Benar. Nah, setuju ya? Benar. Ya itulah. Jadi jebakan-jebakan itu banyak dan pintu yang paling besar. Oleh karena itu Mi Faruk ini berharap anak-anak muda ini cepat dapat pekerjaan. Amin. Kemudian bisa menikah. Iya, benar. Karena dia sudah menikah, maka pintu yang lebar itu sudah agak tertutup. Seenggaknya katanya kan 50%. 50%. Kalau masih terbuka, masna wa sulasa wa ruba. Apa itu? 2, 3 atau 4 istrinya. Setuju nggak itu? Setuju. Poligami setuju. Kalau ekonominya pas-pasan? Nah, ada yang bilang kita itu harus adil. Tapi bukan dari segi materi. Oh, gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Cuma nggak tahu, takut salah juga. Ya Ali Ridho kan belum menikah juga. Iya. Sebab yang pernah Anda baca kayak gitu. Kayak gitu ya. Adil di mata Allah sama adil di mata manusia ini beda. Iya. Tapi memang menikah lebih dari satu itu tidak mudah. Tidak mudah. Banyaknya konflik. Satu aja nggak mudah. Satu aja nggak mudah. Banyaknya konflik. Jadi kalau belum siap janganlah ya kan. Jangan. Cukup Allah satu, istri juga satu. Setuju nggak? Setuju ya. Setuju. Oke, berarti kita satu pemikiran dalam hal ini. Alida, ada pertanyaan? Gimana sih cara untuk memahami suatu ilmu gitu? Misal ilmu agama. Apa? Ilmu agama ini kan ilmu yang nggak bisa kita pelajari sendiri. Nggak bisa kita pelajari ilmu. Beda sama ilmu matematika, kita bisa baca ada rumusnya. Tapi kalau ilmu agama kan banyak nih rumusnya. Dan kita kalau untuk belajar sendiri nggak tahu mana yang benar. Gitu. Jadi gini, ini misalkan di Indonesia ini ada muslimnya 250 juta mungkin ya, entah berapa gitu kan. Nah, orang itu ada level-level sendiri. Misalkan seorang ibu rumah tangga, mengenal Allahnya juga nggak bisa kita samakan dengan seorang Gus Baha misalkan, yang hebat ya ilmu pengetahuannya, atau Ustadz Abdul Somad, ya kan? Ustadz Abdul Somad atau Agim itu tokoh-tokoh besar agama kita, tentu pengetahuannya tidak sama dengan seorang ibu rumah tangga yang biasa arisan atau apa kan. Jadi levelnya beda-beda dan Allah juga tidak menuntut karena jalan untuk mengenal Allah itu macam-macam, ribuan. Jadi biarlah istilahnya masing-masing mencari. Ada yang kesasar dulu, tersesat dulu, baru ketemu sama Allah gitu kan. Benar. Nah Ali Ridho ini pernah nggak kesasar itu? Pernah Mi Faru. Itu di Jakarta itu. Di Jakarta. Coba cerita sedikit. Bener-bener kayak waktu itu
benar nggak sih agama ini, karena kalau bicara agama sebenarnya bukan warisan kan Baru. Agama itu ibaratnya kita memilih nyaman nggak di hati. Nggak tahu ya, ini menurut Ali gitu. Nyaman nggak di hati, sama kayak mungkin perbandingannya ngaco lah ini ya. Kita ketemu cewek, nyaman nggak sama cewek ini belum dinikahin tapi kalau nggak nyaman ya cari cewek lain gitu. Jadi kenyamanan itu. Kenyamanan. Seperti lagunya siapa itu? Anaknya artis itu Sule. Kan ada kenyamanan itu. Nah, kayak gitu. Ana sendiri mungkin bukan orang yang ibadah, alim, tapi suatu waktu kayak mikir kalau masuk Kristen gimana ya? Ada pernah pikiran gitu? Pernah. Sampai kayak mempelajari Kristen itu gini, terus Buddha itu gini. Tapi emang benar ya kalau menurut Ana itu kurang lengkap. Nggak selengkap di Islam. Gitu. Bahkan Ana pernah ditanya juga, kepikiran nggak? Ada yang tanya ini, kepikiran nggak pindah agama? Ada ya. Ada. Cuma ya itu alhamdulillahnya nggak gitu. Nggak sampai gitu ya. Nggak sampai ya. Kemudian ini bagian akhir ya. Kan di Quran itu ada nanti orang-orang yang masuk surga itu disiapkan bidadari. Iya. Ya kan? Bidadarinya itu belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Siapapun. Lam yatmishunna insun wala jan. Jadi ini masih orisinil bidadarinya itu. Nah, Ami Farouk ini perhatikan. Seandai kata Allah itu menciptakan surga, isinya hanya buah-buahan. Tidak ada bidadarinya. Kira-kira semangat dak ya orang-orang untuk ya. Jangan-jangan ini yang semangat ini dipicu oleh adanya bidadari, ya kan? Iya. Jadi kembali kepada kenikmatan itu, ya kan? Walaupun itu sah saja kan, karena Allah menjanjikan sesuatu yang manusia suka, ya kan? Iya, benar. Nah, pertanyaannya, kalau untuk perempuan itu disiapkan bidadara nggak ya kira-kira? Itu sempat terlintas juga itu pertanyaan. Bidadari katanya kan untuk para lelaki. Nah, kalau ceweknya gimana ini? Itu Ami Farouk juga belum tahu jawabannya. Mungkin Ustadz Abdus Somad bisa jawab atau apa namanya tokoh-tokoh agama lain seperti Gus Baha. Pernah dengar nggak? Pernah. Ini orang saya kira satu aset bangsa. Yeah. Karena dia ahli tafsir. Luar biasa. Orangnya rendah hati. Gus Baha ini. Saya berharap satu hari mungkin bisa ketemu. Ya kan? Kita silaturahmi dengan Gus Baha, ya kan? Oke, Ali Ridho, ini sudah agak malam, ya kan? Insya Allah nanti kita bincang-bincang lagi boleh. Lain kesempatan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah datang ke KSM. Mudah-mudahan pembicaraan yang santai ini bermanfaat. Ada manfaatnya, ya kan? Ya, karena itu tadi, hidup itu harus bermanfaat. Allah menciptakan sesuatu dengan manfaatnya pasti. Iya. Apapun itu. Dan kalau ada sesuatu mungkin Ami Farouk salah, tidak ada niatan apa-apa untuk istilahnya menghinakan atau apa, menggiring opini, tidak ada. Bahaya tuh sekarang. Ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol santuy. Oke, pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.